Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan satu tema yang penting dan menarik, yaitu tentang konstitusi dan tata negara. Adapun harapan pencapaian dari diskusi tentang tema ini yaitu secara pengetahuan kita memiliki pengetahuan tentang konstitusi dan tata negara. Secara praktis kita dapat selain pengetahuan kita dapat mengimplementasikan atau melaksanakan, termasuk juga patuh terhadap konstitusi dan kita, dan bagaimana konstitusi itu dalam menjalankan atau mengatur tata negara, tata negara termasuk pemerintahan. Adapun materinya yaitu bagaimana lalu sejarah dan perkembangan konstitusi dan tata negara. Berikutnya yaitu bagaimana esensi dan urgensi atau pentingnya kita mempelajari konstitusi dan tata negara. Selanjutnya yaitu bagaimana dinamika dan tantangan termasuk problematika dari konstitusi dan tata negara. Terakhir bagaimana peran pemerintah termasuk peran masyarakat dalam menjaga dan menjalankan konstitusi, termasuk dalam hal utamanya adalah mengatur tentang tata negara tersebut. Baik, itu saja. Mari kita mulai diskusi kita tentang konstitusi dan tata negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang konstitusi dan tata negara. Perkenalkan, saya Gemma Ramadan. Saya Habzil Fikri Saka. Nama saya Muhammad Zidan Yuliansyah. Yang pertama yaitu pengertian konstitusi. Konstitusi dari bahasa Latin constituante atau undang-undang dasar adalah norma sistem politik dan hukum yang membentuk dasar pemerintahan negara, biasanya dalam bentuk dokumen tertulis. Konstitusi tidak mengatur hal-hal secara terperinci, melainkan menjabarkan prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan bagi peraturan lainnya. Dalam konteks negara, konstitusi memuat aturan dan prinsip entitas politik dan hukum, termasuk struktur, prosedur, wewenang, dan kewajiban pemerintahan negara. Konstitusi menjamin hak-hak masyarakat dan dapat diterapkan pada semua hukum yang mendefinisikan fungsi pemerintahan. Dalam organisasi pemerintahan, konstitusi yang menjelaskan bentuk, struktur, aktivitas, karakter, aturan, kodifikasi, yakni dokumen yang memuat aturan penyelenggaraan pemerintahan. Namun konstitusi juga mencakup kesepakatan politik negara, kekuasaan, dan pengambilan keputusan, kebijakan, dan distribusi alokasi. Lanjut, fungsi konstitusi. 1. Membatasi atau mengendalikan kekuasaan pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang. 2. Memberikan landasan hukum untuk perubahan masyarakat. 3. Menjadi dasar penyelenggaraan negara sesuai sistem ketatanegaraan yang diakui. 4. Menjamin hak-hak asasi warga negara Indonesia. Konstitusi yang berlaku di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 dari 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Yang kedua, Konstitusi RIS 1949 dari 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dari 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959.
Undang-Undang 1945 setelah Dekret Presiden dari 5 Juli 1959 sampai 11 Maret 1966. Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen dari 19 Oktober 1999 hingga sekarang. Pengertian hukum tata negara. Hukum tata negara adalah cabang hukum yang mendefinisikan hubungan antara berbagai lembaga di suatu dalam negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hukum tata negara juga mengatur bentuk-bentuk dan susunan negara, tugas-tugas negara, perlengkapan negara, serta hubungan alat perlengkapan negara tersebut. Menurut Van der Pot, hukum tata negara adalah peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlukan, wewenang masing-masing badan, hubungan satu dengan yang lain, serta hubungan dengan individu dalam satu negara. Ruang lingkup hukum tata negara. Bentuk negara 1. Ruang lingkup hukum tata negara. Yang pertama, bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan, dan corak pemerintahan. 2. Sistem pendelegasian kekuasaan negara. 3. Garis besar organisasi pelaksana. 4. Wilayah negara. 5. Hubungan rakyat dengan negara. 6. Dasar negara dan ciri-ciri lahir kepribadian negara. Tujuan hukum tata negara: menyebarluaskan pengertian baru terkait UUD setelah amandemen, meningkatkan kesadaran warga negara Indonesia atas hak dan kewajibannya, dan mendorong perkembangan studi tentang hukum tata negara di Indonesia. Fungsi hukum tata negara. Yang pertama, alat ketertiban masyarakat, di mana aparat hukum dan lembaga penegak hukum berfungsi untuk menjaga ketertiban umum, melindungi warga negara, dan memastikan aturan hukum dipatuhi oleh masyarakat. Yang kedua, sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. Penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, tidak hanya dalam hal fisik atau materi, tetapi juga dalam aspek non-materi seperti rasa aman, kepercayaan, dan kesejahteraan batin. Yang ketiga, sarana penggerak pembangunan. Hukum yang ditegakkan dengan baik menciptakan stabilitas sosial dan selanjutnya asas-asas hukum tata negara. Yang pertama, asas Pancasila. Setiap peraturan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Yang kedua, asas kedaulatan rakyat, di mana kedaulatan tertinggi ada pada rakyat dan pelaksanaannya diwakilkan kepada MPR. Yang ketiga, asas negara hukum. Negara berdiri di atas hukum untuk menjamin keadilan bagi warga negaranya. Yang keempat, asas pembagian kekuasaan, di mana kekuasaan negara dibagi ke beberapa bagian untuk memastikan keseimbangan. Yang keempat, asas negara kesatuan, menjaga keutuhan negara melalui hukum tata negara yang mencegah potensi pemecah belahan bangsa. Jadi kita masuk dalam sesi tanya jawab. Untuk Guma mau bertanya? Untuk pertanyaan dari saya yaitu bagaimana esensi dan urgensi dari konstitusi dan tata negara? Esensi konstitusi adalah hukum dasar tertinggi yang mengatur prinsip-prinsip kehidupan bernegara. Esensi utamanya adalah menjaga supremasi hukum, melindungi hak asasi manusia, dan memastikan distribusi kekuasaan secara adil. Untuk urgensi tata negara adalah mengatur struktur, fungsi, dan hubungan antara lembaga negara untuk menjamin stabilitas politik dan kesejahteraan rakyat. Urgensi adalah menciptakan sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Oke, lanjut dari Hafzil, apakah ada pertanyaan? Kalau dari saya sih, saya ingin bertanya, apa sih dinamika dan tantangannya? Untuk dinamikanya yaitu perubahan konstitusi sering terjadi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Lalu globalisasi dan perkembangan teknologi juga memengaruhi sistem tata negara, terutama dalam pelayanan publik. Selanjutnya itu tantangannya. Yang pertama itu ada
kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konstitusi dan hak-hak mereka. Lalu ada ketidakstabilan politik yang ada di Indonesia. Lalu adanya lemahnya pengakuan hukum dan penegakannya bagi hak-hak masyarakat. Jadi cukup sampai sini saja penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.